Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan pagi GSD World Generation. Sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pagi ini, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Aktivitas yang akan kami lakukan hari ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu semalam yang kami boleh beristirahat Tuhan. Kau boleh lindungi kami, Kau boleh sertai kami sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kami bisa beraktivitas hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin dengarkan sedikit kebenaran firman-Mu dan biarlah itu merema dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini, saya beri judul adalah orang Kristen yang berintegritas. Masih tentang integritas Bapak Ibu sekalian. Integritas adalah keselarasan. Keselarasan antara perkataan, perbuatan, bahkan pikiran, dan juga perasaan. Terutama dalam kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen kita. Bagi orang Kristen, bagi kita nih anak-anak Tuhan, integritas sepaket dengan kehidupan rohaninya. Jadi kalau orang Kristen tuh dilihat dari perkataannya, perbuatannya, bahkan tingkah lakunya, terutama di dalam keluarga. Yang paling kelihatan itu dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Hidup berintegritas menjadi gambaran hidup orang percaya sehari-hari. Entah saat kita berada di keluarga, di tempat umum, di pekerjaan, di aktivitas kita sehari-hari, ataupun saat kita sedang sendirian. Ketika kita ketika kita beraktivitas, kita menunjukkan apa yang kita lakukan, itu sesuai nggak dengan apa yang kita katakan. Mungkin kita mengaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan Yesus atau murid Yesus lah. Apakah perbuatan perkataan kita menunjukkan komitmen kita? Atau ada orang yang berkata, orang Kristen kok gitu ya? Gitulah. Menurut Kamus Webster, integritas adalah, Webster itu dia bilang begini, integritas adalah kualitas atau kondisi moral yang teguh, terhormat, jujur, dan tulus. Integritas adalah memelihara komitmen saya, sekalipun keadaan sudah berubah ketika saya membuat komitmen itu. Ketika kita melakukan komitmen itu, kita tetap melakukan komitmen itu sekalipun keadaan sekeliling kita sudah berubah. Wujud integritas adalah melakukan apa yang benar, walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Dan sebenarnya selalu ada yang memperhatikan gerak-gerik kita. Siapa sih yang memperhatikan gerak-gerik kita? Iya, Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam surga. Dia memperhatikan kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, memang gak gampang kita sebagai orang Kristen, apalagi yang dilihat sama sebagian dari yang bukan non-Kristen. Itu pasti yang diperhatikan tuh sampai sedetil-detilnya. Bahkan kelihatannya ada aja yang salah nih dari kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Dan kita dilihat sama orang-orang sekitar kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Rasa takut yang sehat akan Tuhan itu baik. Jadi kalau kita takut akan Tuhan dalam kondisi kita
kerohanian kita baik, sehat itu baik banget deh. Bukan Allah saja, bukan sekedar kita saja sebagai anak-anak Tuhan, tapi ketika kehidupan kita mencerminkan Tuhan Yesus, orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen seperti ini ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Integritas akan menolong kita untuk menghidupi takut akan Tuhan, bukan karena hukuman atau pelanggaran dosa, namun takut akan Tuhan karena menghormati kekudusan Allah dan juga mengasihi pribadi Tuhan yang juga mengasihi kita. Dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh, dengan roh yang teguh. Bila kita tiap hari diperbaharui sama Tuhan dari hari ke hari agar kita semakin serupa dengan Kristus, dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5. Bahwa kita perbuatan kita, apa yang kita lakukan, hidup dan pikiran kita, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian, biarlah kita aktivitas kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa beraktivitas hari ini. Bila sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, dan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami dari sehari ke sehari agar kami semakin menjadi serupa dengan Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.